A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nakiru laha arsyaha nangdur atah tati am takunu minal ladzina la yahtadun. Di singgasana yang sudah datang di depan Sulaiman, Sulaiman perintah kepada para pembesarnya untuk sedikit dimodifikasi, ya. Bempernya ditambah, gitu kan? Terus dikasih, ya namanya bakul kan harus gitu ya, dipoles dulu lah, biar kinclong gitu. Tapi aslinya masih ada, masih masih kelihatan asli. Cuma pengen tahu nanti nangdur kami nanti kita akan coba lihat apakah dia mengenali singgasananya setelah dimodif gitu loh. Tempat modifnya di mana, Pak Jo? Tempat tempat polesnya di mana polesnya? Tabanan, Gus. Apa namanya tempat polesnya itu? Oh, oh, udah punya nama panggilan. Jadi dipoles dulu singgasananya ini. Tapi ini kursi beneran ini singgasana gede bener ini. Kalau mungkin bisa dilihat di film-film yang dan itu dimodif, mungkin ditambah apa, tapi bentuk aslinya masih utuh. Nabi Sulaiman hanya ingin melihat apakah Balkis akan mengenali singgasananya. Karena nanti kalau dibiarkan utuh seperti aslinya ya gampang mengenali. Dibikinlah tambahan nakiru laha arsyaha. Falamma ja'at seperti memang yang sudah diperkirakan ya. Kerajaan Sabak memang memilih untuk tunduk, memilih datang untuk ya menyerahkan diri lah, memilih untuk berada di bawah kendali kerajaannya Nabi Sulaiman. Sehingga Ratu Balkis bersama tim inti mereka, tim intinya dia datang ke kerajaannya Sulaiman, Nabi Sulaiman. Begitu datang diajak tur keliling tuh, keliling istana. Nah, istana pertama yang diajak dilihat adalah lokasi di mana singgasananya Balkis ditaruh. Gila ditanyakan, kata Arsuki, apakah seperti ini singgasanamu, wahai Balkis? Nah, itu ngetes saya tuh Nabi Sulaiman tuh. Apakah seperti ini singgasanamu? Qalat ka'anna huwa. Oh, kok kayak kayak iya, kayak mirip ya. Tapi dia ragu. Kenapa ragu ya? Karena ada modifikasi tadi. Kalau secara basic dia yakin itu singgasananya karena singgasana seperti yang mereka bikin itu hanya satu di dunia. Aku ada di situ gitu. Jadi tapi kok kalau itu singgasanaku kok ada tambahan ini itu ragu dia. Jadi makanya kalimatnya adalah ka'annahu. Kok sepertinya iya gitu. Wa utina wa ka'annahu wa utina wa utunal ilma min qabli kunna muslimin. Dan kami memang datang ini untuk berserah diri. Ya, untuk berserah diri. Kami sudah diberitahu sebelumnya bahwa kamu adalah orang-orang yang benar sehingga kami pun ikut untuk wakunna muslimin kami datang untuk berserah diri.
Wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah, dan kebiasaannya menyembah selain Allah itu seringkali mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Karena sesungguhnya memang innaha kanat min qaumin kafirin. Balkis itu dulunya sebelum ketemu Sulaiman ya termasuk orang-orang yang kafir. Orang-orang yang menyembah selain Allah. Maka kilalah setelah keliling tur semua, lalu masuk, mau diajak masuk ke istana. Kata Nabi Sulaiman, coba masuklah kamu ke dalam istana. Qilalaha untuk sorha. Lah begitu masuk di baru berapa, bukan beranda, di di depan lah, di teras dari istana itu, itu ketika Balkis melihatnya, hasibat hulujatan, ya, langsung disingkapkan tuh roknya. Wa kasyafat angsa qoiha. Kenapa? Karena hasibathu, mengira bahwa ada lujatan, ada kolam air besar di depannya itu. Itu sehingga wa kasyafat angsa qoiha. Mau diangkat roknya itu. Kenapa? Karena takut kena air. Maka Nabi Sulaiman berkata Sulaiman, loh, kenapa diangkat? Nah ini ada air loh, ndak. Innahu sarhum mumarradu min qawarirah. Itu lantai. Cuma lantainya itu dilapisi kaca, cahaya maupun apa yang ditampah. Oh, aduh, berarti kita bisa bayangkan istananya Nabi Sulaiman itu mewah sekali ya. Kan baru sekarang juga ada lantai yang pakai LCD itu. Jadi lantainya itu lantai bisa touchscreen. Baru sekarang itu. Jadi bisa dirubah untuk kayak air, dirubah kayak apa ada bisa itu sekarang. Mau beli dah, rumah sama pakai gitu dah. Jadi memang benar-benar kayak kaca karena nanti bisa disetting kayak ada air yang mengalir apa segala macam. Tapi sekarang dalam bentuk TV atau dalam bentuk LCD ya, proyektor dan sebagainya yang pokoknya memberikan kesan tambahan kemewahan. Kata Balkis, Robbi ini dalam tu nafsi, ya Tuhanku aku telah mendolimi diri sendiri. Kenapa begitu ya? Karena dulu sebelum ketemu sama Nabi Sulaiman, Balkis adalah satu di antara penyembah api, penyembah matahari. Nah, pada saat ada bukti keagungan kekuasaan Allah melalui Nabi Sulaiman itu, maka dia merasa zalim. Kenapa enggak dulu dan sebagainya. Wa aslam tuh ma'a Sulaiman, karena itu wes saya enggak, karena dia merasa ini dalam tu nafsi melendaran di sini, maka dia merasa bahwa tidak ada jalan lain kecuali aslam tu li rabbil alamin. Apa sih masuk Islam itu? Masuk Islam itu masuk ke dalam agama yang salah diri tunduk patuh kepada Allah. Makanya di situ aslam tu kalimatnya, aku berserah diri. Nah, ini untuk pelajaran kita tuh Lord, bahwa sebenarnya yang namanya Islam itu bukan hanya sekedar syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Islam itu dimensinya sangat luas, baik ibadah ritual maupun ibadah sosialnya. Karena itu kalimat aslam itu yang diucapkan oleh Ratu Balkis tadi menjadi penanda bahwa eh, Islam itu harus diikuti dengan tindakan yang benar-benar tunduk patuh. Berat loh untuk Ratu Balkis itu
mengungkapkan keislaman, apalagi dia seorang raja, seorang ratu, seorang pemimpin yang nggak boleh ngomong sembarangan. Dan zaman dulu memang aslam tuli robbil alamin itu harus benar-benar terimplementasi. Dia akhirnya memang menjadi satu di antara eh, pasangannya Nabi Sulaiman dalam melaksanakan pemerintahan. Jadi dengan begitu akhirnya kerajaan Nabi Sulaiman makin luas, makin kokoh karena bergabungnya kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitarnya itu termasuk kerajaan Sabah. Tapi konon kerajaan Sabah ini juga anu ya apa, gah besar lah, nggak kecil tapi besar. Karena itu ya kerajaan Nabi Sulaiman akhirnya memang makin bertambah besar dengan bergabungnya kerajaan-kerajaan kecil seperti Sabak. Kecil dalam arti dibanding dengan kerajaan Nabi Sulaiman, tapi kerajaan Sabak ini sebenarnya ya sudah cukup besar sehingga ketika ditanya pendapatnya oleh bagaimana itu ya, dia bilang, oh ini benar-benar karena karunia Allah, makanya kemudian langsung mengatakan Aslam tu ma'a Sulaiman. Aku berserah diri bersama Nabi Sulaiman. Tuh. Nah ini kisah yang kayak nggak mungkin di zaman sekarang, tetapi tetap aja mungkin nih, tetap aja mungkin. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau disampaikan, silakan. Izin Gus. Ya, betul Monggo, izin. monggo, monggo, monggo. Bismillah. Ya, kalau kita perhatikan kajian tentang Sulaiman ini Gus, yang kemudian Ratu Balkis berserah diri dan ikut bersama Nabi Sulaiman. Nah, ada sesuatu yang menjadi kekaguman juga ketika masuk istananya harus mencincing roknya karena dianggap itu air. Artinya kehidupan atau kerajaan Ratu Bilqis dibanding dengan kerajaan Nabi Sulaiman itu enggak sebanding gitu. Sehingga diantaranya itu juga kemudian proses masuk Islamnya Ratu Bilqis. Nah, ampun Gus, kalau kita bandingkan dengan kondisi yang kami alami dulu, memang kami menjadi sebuah kekaguman di antara teman-teman kami. Sekarang kemudian berbalik. Nah, ini kayak kosok baline apa yang terjadi pada Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis dengan apa yang terjadi pada kondisi kami sekarang. Ngapunten, Bus. Mohon penjelasan. Jadi yang menurut Pak Yono ada kemiripan itu di sisi kekuasaan atau di sisi apanya, Pak? Ya, dulu ada kekaguman gitu. Ada kekaguman teman-teman saya terhadap saya atas keberhasilan yang terlihat, yaitu masalah keduniaan. Nah, kemudian setelah di SPMA justru malah begini, loh, ya bener toh. Nah, bener Pak Yon, di SPMA itu seperti ini gitu. Kan mereka pernah saya ajak ke pondok Gus dan melihat kondisi pondok termasuk rumahnya para Gus itu kan. Nah, waktu itu masih ada sebuah kekaguman, kehebatan, masih ada di zaman sekarang ada kehidupan yang seperti ini. Tapi karena pola pikirnya memang dunia dan keunggulan. Nah, setelah melihat kondisi saya itu akhirnya seolah lo bener toh, nah, gitu. Seperti itu loh. Kemudian sekarang agak strateginya saya ini harus berubah gitu. Nah, betul. Ya. Jadi sebenarnya ada dalam beberapa ayat ya di surat Taubah juga surat Al-Anfal itu menceritakan orang-orang di zaman Nabi Muhammad itu
ketika ini bukan orang kafir ya, tetapi orang-orang Muslim yang rohnya itu masih ketika ada perintah perang ya. Ketika ada perintah perang itu mereka cari alasan lah supaya nggak ikut perang. Nah, akhirnya perang tetap berlangsung. Nah, yang namanya perang kan mesti ada yang berhasil pulang, ada yang nggak berhasil karena meninggal di gugur ya. Lah, orang munafik itu yang di eh, nggak mau berangkat itu selalu ngomong gitu. Kalau seandainya kamu mau, nggak usah ikut berangkat, kamu akan yang namanya kerja apa segala macam, nggak ikut berangkat perang lah. Tapi ada juga yang ketika sudah balik dari perang, kemudian ada yang terluka, ada yang meninggal bahkan. Mereka kemudian melek kayak gitu lah. Lah bener toh, seperti yang kita ungkap, seandainya tadi di rumah aja kan nggak akan ada kematian. Intinya gitu. Sehingga orang kadang balik no itu sudah biasa sejak dulu. Jadi kalau misalnya dulu pernah ngagumi Pak Yono, kemudian tidak mengagumi lagi karena hartanya tidak sebanyak dulu misalnya. Kalau ada orang-orang yang membenarkan stigma-stigma itu sudah biasa sejak dulu. Lalu apa strategi yang perlu kita lakukan? Sebenarnya memang kita hanya perlu membuktikan seperti yang dalam surat Al-Baqarah itu yang menyatakan bahwa sedekah itu untuk orang-orang yang saking banyaknya tenaga maupun waktu berjuang untuk agama Allah sehingga dia sendiri itu la yastati'una dorban fil ard, tidak sempat untuk mencari nafkah di muka bumi. Nah, kadang memang ya untuk memilih jalan itu ya diremehkan, tapi tidak apa-apa. Nah, orang-orang yang layak sauna dorban, layak tatiuna dorban itu adalah orang-orang yang menjaga betul privasinya, menjaga betul marwah agamanya. Sehingga orang yang tidak tahu yahsabul jahilu itu akhirnya mengiranya kaya. Nah, kenapa ini saya hubungkan dengan strategi itu? Karena kadang memang orang yang gawandrung kepingin gitu itu ya perlu ditunjukkan kepada mereka eh, bagaimana kita itu ya. Yang terpenting adalah strateginya tetap jalan, tetap berdakwah, hanya saja memang hmm, topiknya yang perlu diubah itu kepada misalnya hati yang qanaah, misalnya kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu kita juga terpengaruh itu. Ketika dulu dipuja lalu sekarang diremehkan itu ngaruh banget. Nah, tapi kalau nanti kita sudah ajak kepada pemahaman bahwa kita di sini itu sebenarnya ya hanya mampir ngombe gitu-gitu ya, ya namanya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan mereka juga mengerti. Tapi untuk hal yang lo apa juga sudah aku bilang, ya orang namanya berjuang lalu pulang dalam keadaan wafat itu ya di mana-mana ada. Sama dengan misalnya awalnya dulu jaya, terus kemudian dikasih Allah nggak jaya lagi gitu. Ya, jangankan untuk menjawab mereka yang ini ya, dong. Untuk menjawab diri kita sendiri aja kadang yang paling bahaya itu kan kalau orang nggak jaya. Yang paling bahaya itu kan kalau orang jaya terus, itu. Jaya terus. Itu. Nah itu yang kemudian kadang manusia itu sulit menemukan celah bersyukur karena itu tadi tidak pernah mendapatkan ketidakjayaan, padahal ketidakjayaan itu justru menopang rasa syukur kalau benar-benar caranya. Saya rasa itu, Niki Monggo. Alhamdulillah, matur suwun Gus. Nggih. Monggo. Ini guys. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Assalamualaikum melihat warahmatullahi wabarakatuh. saat ini Gus, pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman
bagaimana sudah adanya singgasana yang begitu mewah, bagaimana dengan teknik ada kolam yang tertutup dengan kaca yang tebal yang bisa dilewati, itu berarti bahwa teknologi pada saat itu tuh jauh melampaui teknologi pada saat ini, Gus. Nah, terus kenapa manusia masih menganggap bahwa sekarang ini dianggap bahwa apa istilahnya dunia yang modern dan sebagainya dan masa lalu itu sesuatu yang kuno, Gus. Kenapa hal tersebut masih saja terjadi di tengah masyarakat? Mohon penjelasannya, Gus. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waalaikumsalam, ada banyak temuan arkeologi Pak, yang memang arahnya membuktikan bahwa dulu itu manusia sudah pernah sangat maju, sangat maju. Bahkan pesawat terbang apa segala macam, helikopter segala macam itu pernah sangat maju ya. Jadi itu memang dibuktikan, tetapi itu zaman kapan, ya kan? Bahwa manusia dulu sangat maju, sudah sangat maju lah teknologinya itu. Bahkan ada kayak HP segala macam itu kan ternyata tidak hanya sekarang. Mulai dari teknologi apa roda, teknologi informasi itu sudah ada. Nah, apakah saya juga bertanya, yang di istananya Bolkis ini kaca yang dimaksud itu hanya sekedar kaca yang ditempel ataukah kaca layar big screen gitu, yang kemudian bisa touchscreen juga, gitu kan? Jadi sangat maju karena memang bahkan itu ratusan ribu tahun yang lalu teknologi itu apakah iya karena kalau sekarang kan memang sudah mulai ada tuh lantai yang bisa dimodifikasi dari big screen atau dari kaca yang bukan hanya sekedar kaca ditempel, tapi kaca itu memang bentuknya adalah untuk layar sentuh gitu. Nah ini kan apakah mungkin? Mungkin, sangat mungkin itu terjadi. Nah, masalahnya kan kerajaan Nabi Sulaiman terutama bagaimana alat-alat komunikasi itu sampai hari ini tidak banyak ditemukan. Kalaupun ditemukan mungkin bahasanya bukan Sulaiman begitu karena bahasanya kan beda ya. Nah ini yang jadi ini, Pak. Jadi kalau misalnya itu mungkin saja. Yang pertanyaan kedua adalah ya sama ya klise artinya bagaimana mengajak baik orang-orang terdekat untuk benar-benar mengambil iktibar dari Al-Quran, kemudian bisa lebih giat lagi di dalam melaksanakan misalnya 8 rukun santri dan sebagainya. Itu kan ya tidak mudah, tapi dakwah itu memang ya harus terus dijalankan. Tidak mudah, tapi insya Allah bisa. Oke, selanjutnya silakan. Halo Gus. Gimana? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini kan perjalanan Gus ya. Oke. Nah kalau kita perjalanan, misalnya saya mau ke Jakarta, saya pasti memilih perjalanan yang nyaman, yang enak, yang tidak membosankan, selama saya bisa, dan dipastikan saya nyampe di Jakarta. Nah mungkin dalam perjalanan hidup aja juga sama mungkin. Terkadang saya mungkin merasa inilah perjalanan hidup saya dengan seperti ini, mudah-mudahan saya bisa. Kenapa saya harus memilih jalan seperti itu? Kan saya bisa gitu. Sama dengan ke Jakarta misalnya. Kenapa harus memilih cara misalnya naik bis yang ekonomi? Kan bisa saya
dengan ini, dengan sleeper kayak gitu, dengan bisa. Yang penting kan bisa nyampe gitu. Kenapa harus saya bersusah-susah gitu? Mungkin prinsip itu banyak juga mungkin dipakai sama orang mungkin. Inilah jalan saya. Misalnya saya bisa ada kecukupan mungkin. Yang penting kan sudah. Yang penting sudah misalnya, sudah saya sudah kok. Ya nikmati aja misalnya dalam perjalanan itu, nikmati aja ini. Yang penting kan bersyukur gitu. Nah, sementara di sisi lain sering Gus ini mencontohkan hidup sederhana itu. Nah, mungkin saya punya pemikiran ngapain saya bersusah-susah, kan saya udah dikasih rezeki sama Allah ini, ya sudah nikmati saja, syukuri saja gitu. Ataupun cara-cara lain, kan banyak cara, banyak jalan menuju Roma misalnya. Mungkin itu Gus, mungkin hal-hal seperti itu kadang-kadang inilah cara saya dan inilah jalan yang Allah hamparkan buat saya gitu. Mungkin itu Gus. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Yan. Di dalam, jangan dimatiin dulu mikrofonnya Pak Yan. Di dalam sholat itu bacaan yang wajib dibaca atau menjadi rukun itu apa? Hanya satu loh ya. Apa? Bacaan Al-Fatihah. Oke, Al-Fatihah ya. Jadi Al-Fatihah itu bacaan yang wajib atau bahkan menjadi rukun dari sholat. Nah, di dalam Al-Fatihah itu setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu ada kalimat itu, kita bicara jalan ya. Ada ihdinas siratal mustaqim. Kalimatnya adalah ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa itu, Pak Yan? Tunjukilah aku jalan yang lurus, yang benar. Lah kita itu seolah ditanya sama Allah lagi tuh. Jalan mana yang kamu inginkan? Kan gitu. Nah, ini kan pilihan jalan. Lalu kita jawab tuh ayat selanjutnya. Gimana jalan selanjutnya? Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu jalan selanjutnya gimana Pak Yan? Selanjutnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita bicara an'amta dulu, kenikmatan nih yang diberi Allah nikmat. Kita pernah sholawat yang begini. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Coba kita bareng-bareng ya. Allahumma hdina, ya bareng-bareng nyalain mikrofonnya ya. Mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Ayo 3 kali lagi. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina, ya Allah tunjuki aku siratal mustaqim, sama dengan yang ada di Al-Fatihah, jalan yang benar, jalan yang lurus. Apa? Siratal anbiya'i wal mursalin, yaitu jalan para nabi, para rasul. Nah, kenapa kok minta jalan para nabi rasul? Karena nih kalimatnya. Karena di dalam Al-Fatihah itu lanjutan dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ada kalimatnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang kau murkai, juga bukan jalan orang yang kau Jadi di situ ketika Al-Fatihah kita itu sudah tahu
Ada banyak jalan menuju Roma itu ada banyak. Yang kayak Roma padahal nggak Roma. Sekarang ke Mekah aja lah, jangan Roma lah. Roma kan kiblatnya orang Nasrani. Ada banyak jalan menuju Mekah misalnya. Lah tetapi di dalam Al-Fatihah itu kan kita itu ya Allah tunjuki aku jalan yang benar-benar ke Mekah misalnya begitu. Jangan sampai jalan yang seolah-olah ke Mekah padahal nggak ke Mekah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sampai jalan orang-orang yang engkau sesatkan, jalan orang-orang yang kau murkai. Jangan ya Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang dia merasa bahwa dia itu menuju jalan ke Mekah atau kemana, ke kebenaran, tapi sebenarnya tidak. Kenapa? Karena setan mampu membuat jalan-jalan persimpangan palsu yang seolah-olah benar. Gitu loh. Nah, sehingga Allah kemudian menegaskan lagi. Gitu. Coba dibuka di surat Al-Balad, Pak Yan. Surat Al-Balad, Pak Yan. Al-Balad, sebentar. Al-Balad, ya. Al-Balad. Al-Balad itu surat ke-90. Nggak bawa kaca ini. Al-Balad surat ke-90. Ayatnya mulai 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Al-Balad 17. ayat 10. Ya, sampai 17. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Lanjut, Gus. Lanjut. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan hamba sahaya dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau kepada orang miskin yang sangat fakir, dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Oke, cukup. Dan Cukup. Sampai di situ. Nah, kita lihat Pak En dari awal. Jadi ketika kita minta ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya Allah, jangan sampai jalan orang yang kau murkai dan sesatkan. Di ayat ini, di ayat mulai 10 ini, Allah berfirman, oke, aku beri kamu dua jalan, wahai manusia. Kan gitu. Jalan yang enak, gampang. Tadi yang dibilang, kenapa gini aja? Tapi itu nanti menuju murkaku loh, kata Allah. Tapi ada jalan yang sulit, mendaki. Itu menuju ridhoku. Makanya ayat 11. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Kayak gitu ya. Jadi ternyata yang dikehendaki Allah adalah kita mengambil jalan yang mendaki lagi sukar. Apa kata Allah? Mama adraka mal aqobah. Tahukah apa jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu misalnya melepaskan perbudakan. Orang kalau melepaskan budak di zaman dulu itu adalah aset. Aset. Karena zaman dulu itu budak bisa harganya ratusan juta itu kalau di sekarang kan. Jadi dia kayak semacam ya robotnya lah gitu. Au itamu fi yauming bimasgobah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. Sama tentang bersedekah. Enaknya nafsu kan yang ngapain susah-susah. Kemarin aku sudah bersedekah, sekarang suruh bersedekah lagi. Yang gampang aja lah. Au itamu yatimang dha maqrabah, juga kepada anak yatim yang berada. Au miskinan dha matroba, atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian juga orang yang saling berpesan, saling menasihati, berdakwah. Kan nggak enak berdakwah itu. Cari yang gampang saja lah. Yang ini kalimatnya nyambung ke surat Al-Asr, watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Lah, ulaika ashabul maimanah. Itulah golongan yang kanan. Kenapa kok kita ngotot minta diberi jalannya para nabi, para rasul, jangan sampai jalan yang bisa membuat orang seolah benar padahal keliru, gitu kan? Menumbuhkan keyakinan bahwa benar, gitu.
Itu karena setan itu dalam Al-Quran disebut mampu menumbuhkan keyakinan. Jadi setan itu mampu memandang baik perbuatan yang buruk. Dalam surat Az-Zukhruf, Al-A'raf banyak itu. Nah ini menunjukkan kenapa kita bukan kok diminta untuk cari yang sulit, kan? Tetapi kita tuh tidak punya pilihan lain ketika siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Kita lihat ternyata para nabi, para rasul, siratal anbiya wal mursalin, itu enggak ada. Bahkan Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman yang sedang kita bahas ini, itu orangnya sangat sederhana. Jadi yang mewah itu istananya, beliau sendiri sangat sederhana. Nanti akan kita bahas di bagaimana Nabi Sulaiman wafat. Itu bahkan nggak ada yang tahu kecuali ketika tongkatnya itu habis dimakan rayap. Nah itu menunjukkan betapa beliau tidak tinggal di kemegahan itu gitu. Sehingga yang kita dianjurkan ini bukan kok kita kemudian ayo hidup yang bermiskin-miskin, enggak begitu. Tapi kita ini harus siap dengan doa kita bahwa ketika 17 kali kita berdoa kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, itu doa kita adalah siratal anbiya'i wal mursalin. Doa yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Gini, Pak. Jalan keruju Roma itu banyak. Tetapi yang benar-benar nyampe Roma hanya satu. Siapa? Jalannya para nabi, para rasul. Itu loh. Jalan menuju Mekah kebenaran itu banyak, memang iya. Tapi yang terjamin betul sudah pasti benar. Itu hanya jalan para nabi, para rasul. Sehingga jalan misalnya pengikut para nabi rasul. Itu kan banyak ya ulama apa segala macam. Yang sudah dijamin itu ya para nabi, para rasul. Sementara kami para penafsir gini belum tentu benar. Kan gitu. Nah sekarang ini banyak pilihan. Itu dimajukan, ditawarkan. Itu modifikasi yang disebutkan nafsu. Gitu loh. Sehingga baik sejarah maupun dalil itu dimodifikasi supaya cocok dengan kehendak masyarakat. Kalau Nabi dulu, enggak. Supaya benar. Supaya betul-betul selamat. Dan memang akhirnya seperti yang kemarin kita bahas dalam Khufatul Jannah bil Makari wa Khufatun Nar bisyahawah, bahwa surga itu ditutupi lapisan jalan menuju ke sana itu oleh kesulitan dan hal-hal yang makarun, sesuatu yang tidak sesuai dengan nafsu. Sementara neraka itu ditutup oleh jalan yang enak sesuai dengan syahwah. Ya kebanyakan orang memang memilih jalan ke sana. Sehingga jalan-jalan palsu yang dibikin setan, yang seolah-olah benar padahal itu enggak, itu yang akhirnya banyak menyesatkan manusia, kan? Karena dia tidak lagi konsisten dengan yang diminta pada saat sholat. Siratal ladzina an'amta alaihim, di mana alaihim, himnya itu adalah kepada siratal anbiya'i wal mursalin. Nah, sementara jalan orang-orang yang wis gini aja bagus, itu jalan penafsiran manusia. Nah, kita kan ngajaknya yang seperti yang disampaikan oleh Allah, yang Pak Yan baca tadi, falaqtahamal aqobah. Tapi kenapa manusia nggak milih jalan yang mendaki lagi sukar, yakni jalannya para nabi, para rasul? Karena nggak cocok nafsu. Loh, padahal itu yang benar. Ya itulah, karena manusia merasa bahwa banyak jalan. Padahal jalan yang sekian banyak itu yang pasti masuk surga adalah jalannya para nabi, para rasul, para sahabat. Itu kan nabi rasul, Gus. Ya kalau gitu para sahabat. Nggak bisa lagi kita bilang, itu kan para sahabat loh. Kita ini diminta untuk mengejar ke arah sana. Karena surga yang kita sedang kejar ya sama dengan surganya beliau-beliau. Kalau mungkin surganya para nabi rasul mungkin beda ya, yang lebih tinggi gitu ya. Begitu Pak ya. Jadi kita tidak punya pilihan lain sebenarnya, Pak. Tidak punya. We have no other choice. Apa bentuk? Satu di antara kita itu sebenarnya tidak punya pilihan jalan, kan? Ya. Jadi terakhir nih sebelum kita akhir ya. Wa makana lil mu'minina walal mu'minati. Kayak gitu kan. Ayyakuna khalmul khiyar. Jadi tidak punya khiyaroh. Tidak khiyaroh itu apa ya? Pilihan lah. Jadi
Tidak ada pilihan, tidak pantas ada bagi orang mukmin laki-laki maupun perempuan, gitu. Mukmin laki maupun perempuan, ketika sudah ada teladan bagi dia maupun perempuan, ada pilihan bagi dia itu enggak pantas. Jadi coba dibuka di surat Al-Ahzab ayat 36 ya. Al-Ahzab ayat 36. Jawab. Ayat 36. Mana Al-Ahzab ya? Surat ke-33. Surat sebentar. Surat 33 harus lebih kaca ini. Ahzab ayat berapa tadi Gus? Ayat 21 setelah itu 36. 21 dulu setelah itu 36. 21 dulu habis itu 36. 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Surat 21. Oke, jadi itu gitu. Pertama, kamu kan minta tuh tadi Suratul Anbiya wal Mursalin. Nah, Anbiya yang paling hebat itu Nabi Muhammad. Sudah ada pada jiwa Nabi itu jejak langkah sehingga Nabi sampai di surga sana itu. Jejak langkah yang kamu bisa ikuti. Jalan yang kamu bisa pilih itu jalan siapa? Jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada. Itu untuk uswatun hasanah. Untuk dicontoh teladannya. Wes, kamu enggak punya pilihan lain. Sekarang ayat 3 berapa tadi? 36, silakan. Ayat 36, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin Tidaklah pantas. dan Rasul-Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi tidak pantas untuk Glory, tidak pantas untuk Pak Yayan, Bu Yayan, Pak Jo, Bu Jo, Pak Dul, tidak pantas, laki maupun perempuan. Ketika sudah ada teladan, ketika sudah ada perintah dari Allah dan Rasulnya, lalu kemudian ada pilihan lain, ada jalan lain, tidak pantas. Nah itu loh, tidak pantas, tidak boleh. Dengan alasan banyak jalan menuju Rabb. Tidak bisa. Ada yang sudah dicontohkan Rasulullah. Sudah. Karena kalau kemudian ada pilihan lain, misalnya berdasarkan tafsir ini, tafsir itu, si ini, si A, yang menyelisih apa yang digariskan Rasulullah. Nah itu akhirnya sekarang banyak nggak karu-karuan ini. Itu yang kemudian disebut alladzina farraqu dinahum. Jadi sebenarnya kita itu sudah dikasih teladan. Mungkin nggak sampai bisa persis seperti Rasulullah, karena Rasulullah jelas tinggi sekali. Tapi teladan kita kan ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah Nabi dan sunnah para sahabatnya. Nah, kita itu minimal itu mengharapnya itu mengarah kepada para sahabat. Nah, sahabat itu yang paling dijamin benar oleh Rasulullah itu 4 saja. Yang lain ada beberapa, tapi yang benar-benar dijamin oleh Rasulullah itu 4 itu. Yakni sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah sekarang kita lihat bagaimana beliau, kesederhanaannya, segala macam perjuangannya. Lah kalau cuma ngelihat para artis sekarang, waduh, itu sama sekali bukan jalan yang bisa dipilih sebagai alternatif, ya. Nah, Mohon maaf, Gus. Saya tuh Ya. kadang ada pemikiran begini, Gus. Gimana? Manakala saya dikasih kemudahan, misalnya kelebihan, saya tuh ada perasaan seneng, bangga. Wah, mungkin kalau bisa sih bersyukur. Kemudian saya menoleh gitu.
orang lain yang susah, misalnya yang kesulitan, seolah-olah pemikiran saya tuh, alhamdulillah saya dikasih kemudahan ini dibandingkan dengan mereka susah gitu. Jadi seolah-olah pilihan saya ini pilihan yang terbaik buat saya gitu loh. Sementara yang diberikan kepada mereka itu sesuatu yang kurang baik itu buat saya. Jadi saya merasa segala kemudahan itu, saya merasa nyaman di situ, Gus. Merasa nyaman di situ dengan segala kemudahan itu. Jadi pemikirannya seperti itu, Gus. Segala kemudahan, kelebihan itu, oh ini ternyata Allah sayang kepada saya gitu. Nah, nikmati saja gitu, yang Allah berikan itu. Syukuri gitu. Saya tengok yang lain, kasihan ya yang itu gitu. Jadi seolah mereka itu tidak beruntung gitu, Gus. Itu Gus mungkin. Nah, itu ada ayatnya, tapi nantilah kita lanjut besok. Gini, jadi seseorang ketika diberi kemudahan, kelancaran, itu harusnya makin hati-hati tuh. Makin hati-hati. Kenapa? Karena seperti halnya tadi Nabi Sulaiman yang kita bahas kemarin, itu kan ada dua itu. Ini sebenarnya ujian untuk aku, kan gitu. Di ayat yang atas itu kan. Ayat atas itu kan ketika hadza min fadli robbi itulah di ayat yang 40. Ketika diberi kemudahan, nyuruh si jin, nyuruh si burung, nyuruh siapapun, bisa bikin mindahkan segala macam, gampang lah. Nabi Sulaiman tidak kemudian, oh ini berarti memang aku lebih apa ini enggak, tapi justru hadza min fadli, ini karunia Allah ini sebenarnya liyabluwani, untuk menguji aku ini sebenarnya. Jadi bukan merasa bahwa itu adalah pilihan yang terbaik di antara para nabi-nabi lain, yang nabi-nabi lain misalnya Nabi Ayub yang kena penyakit terus, gitu kan? Nabi Musa yang apa, tidak membandingkan ke sana. Kan banyak nabi. Sekarang kan misalnya Pak Yan dengan orang yang bukan nabi. Nah ini kan Nabi Sulaiman nih, dikasih begitu. Bukan kok menganggap bahwa ini adalah pilihan jalanku yang terbaik dibanding nabi-nabi lain yang melarat, dibanding nabi-nabi lain yang nggak punya pasukan, misalnya Nabi Nuh yang sendirian, Nabi Ibrahimnya juga nggak punya apa-apa. Nabi Sulaiman tidak membandingkan ke sana bahwa dia adalah pilihan jalan yang terbaik. Enggak. Justru itu adalah ujian. Bahwa askuru am akfur. Apakah aku bersyukur atau aku akan kufur nih? Gitu. Kenapa? Karena bahkan ketika nanti di akhirat, Nabi yang paling terakhir masuk surga adalah Nabi Sulaiman tuh. Dibanding dengan Nabi lain tuh. Karena apa? Ya hisabnya tentang harta tadi. Sehingga benar yang pemikiran Pak Yan bahwa saya harus bersyukur, saya harus banyak berderma, saya harus banyak. Itu benar di sisi itu. Tapi ketika nyampe di tingkat, oh berarti mereka kurang beruntung, belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Keberuntungan tidak diukur dari apakah kita sedang nyaman atau enggak. Nanti ada beberapa ayat yang insya Allah besok lah kita bahas. Itu adalah tentang ketika manusia diberikan ujian tidak enak, itu sering mengatakan, oh berarti Tuhan sedang mengujiku gitu. Tapi ketika diberi sesuatu yang enak, manusia mengatakan, oh ini Tuhan sedang meridhoiku. Padahal sebenarnya ketika diberi enak maupun tidak dienak, itu dua-duanya ujian, bukan tentang ridho atau ujian. Itu ada nanti ayatnya itu. Jadi anggap bahwa antar para nabi itu, Nabi Sulaiman dan itu bahkan menganggap bahwa ini ujian buatku, bukan karena aku lebih tinggi derajatnya daripada nabi-nabi lain, enggak. Kenapa? Tidak diukur dari situ. Bahkan Nabi Sulaiman enggak masuk ulul azmi loh. Enggak masuk bagian dari nabi paling mulia. Padahal 5 nabi yang paling mulia itu, baik Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya orang tidak berharta. Sehingga apa? Justru yang paling tepat kalimat Pak Yan yang pertama tadi adalah bahwa ini adalah ujian untukku, aku harus banyak bersyukur. Jangan sampai aku menjadi orang kufur, tapi aku harus banyak bersyukur. Nah itu yang paling tepat. Oke. Gimana Pak Yan?
Alhamdulillah, Gus. Ya, jadi itu nanti mudah-mudahan mendamaikan diri kita supaya apa? Supaya kita benar-benar waspada karena apapun yang Allah berikan kepada kita itu kita belum tentu berada di atas terus, juga belum tentu berada di bawah terus. Nah, jalan yang diberikan Allah itu, ayo kita pakai apapun yang kita terima, baik ketika kita dikasih sehat, itu bukan berarti, misalnya gini, kita dikasih sehat terus nih, lalu kemudian ada orang yang nggak sehat, oh berarti pola hidupku ini yang benar, itu enggak. Belum tentu, kan gitu. Gitu. Sama tahu Hercules, si binaragawan yang biasanya nongol di TV itu? Oh, kenal, Gus. Kenal. Saya mengenali dia, Kurang apa tapi dia tidak kurang mengenali apa saya. dalam menjaga kesehatan? Ya, atau si Aji Said, ganteng, anggota DPR, sangat menjaga kesehatan. Ujuk-ujuk meninggal. Nah, ada Pak Yan, yang perokok, yang minum segala macam, kasih umur panjang. Apakah boleh misalnya si perokok ini kemudian, wah ini pilihan hidupku, ini baik? Kan enggak juga gitu. Ya kan? Gitu. Lalu kemudian enggak. Jadi itu benar-benar menjadi satu ujian untuk kita. Karena ada orang yang istilah Jawa jarak itu ngawur hidupnya, tapi dikasih sehat loh sama Allah. Ada itu banyak. Oh, ada banyak. Juga ada banyak orang yang tidak beribadah, nggak ngapa-ngapain, pokoknya nyari uang aja. Tapi dia dikasih Allah lancar usahanya, rezekinya, anak-anaknya juga sukses, enak terus hidupnya. Ada juga gitu. Apakah itu? Kan banyak, Ben? Iya. Iya gitu. Nah, nggak bisa kan dia mengatakan kemudian, wah ini berarti jalan hidupku ini diridho ini berarti sini jalan yang terbaik daripada itu takmir masjid siapa itu Marbo itu nggak punya apa-apa ya gara-gara dia begitu kok hidupnya kan nggak boleh kayak itu gitu. Jadi ya, ya alhamdulillah kayak Pak Yan gini di samping juga diberikan karunia berupa harta, tapi juga taat beribadah, juga taat bersedekah. Itu yang justru disyukuri. Jadi tetaplah berada di jalan itu untuk tetap ashkur, aku bersyukur. Jangan sampai yang sekalian. Jadi tetap di level yang bersyukur tadi. Supaya apa? Dan juga menjaga kesederhanaan sehingga ketika ya wallah alam kan kita tidak tahu. Sehingga kita tetap berada pada level tawakal dan syukur. Iya. Karena saya itu Yan, yang bisa kita Matur, bahas. terima kasih. Oke, sehingga membuat kita lebih damai. Itu terus semua nggih. Semoga makin hari kita semakin dikuatkan oleh Allah pemahaman kita tentang hidup ini sehingga bismillahirrahmanirrahim bersama-sama doakan saya juga karena sekali lagi saya kemarin tadi malam juga ngobrol sama anak istri itu. Yang berbahaya itu adalah ketika kita dikasih jaya terus, saya bilang gitu. Saya tadi malam barusan itu kan sambil ke apotek belikan obat ibu itu saya ngobrol gitu. Karena ada orang ketika saya pakai mobil gitu kan, persis yang tadi dipikirkan itu nyalip orang yang sedang motoran. Gitu. Kita kadang merasa lebih sebentar toh. Kan justru saya ngomong sama Pak Ida itu, yang justru sangat riskan itu ketika kita diberi jaya, terus sering diberi jaya daripada enggak jaya. Karena disitulah letak kita benar-benar diuji betul oleh Allah untuk tetap bersyukur. Semoga kita diberikan Allah kemampuan untuk benar-benar melihat bahwa ini hadza min fadli Rabbi, kata Nabi Sulaiman, liyabluwani ashkur am akur. Nah, kita harus memilih sebagai ashkur tadi, orang yang bersyukur. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita untuk kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minin wal muslimin. Allahumma tina fi man hadaita wa afina fi man afawta. Barik lana fi ma ataita min syarri qulub. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah man qad tastaghfir wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal al-bala wal wafa wa al-muslim. Bana atina wa lana sabana. Rabbana man faktubna ma syahidin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitanir rajim. Allahumma afrina sabra wa sabita min
A'udzu billahi min syaitonir rajim. Wal fatir kisyafa sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya akhiri, tetap ya terus sampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti yang disampaikan Pak Yan tadi supaya itu nanti jawabannya juga akan menjadi berkah untuk yang lain, jadi menjadi paparan yang lebih menguatkan keimanan kita. Jadi jangan sungkan ya untuk bertanya atau menanyakan sesuatu yang bahkan tampak kritis sekalipun, saya senang banget karena akan membuka wacana untuk yang lain untuk kemudian nanti mengerti sesuatu yang harusnya belum saya sampaikan tapi kemudian menjadi tersampaikan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma rabbana bil Waalaikumsalam. Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.